Halo Sobat Moka, dengan kita di sini dari Moka Indonesia, kita kali ini akan mendemonstrasikan cara pemasangan untuk unit Moka untuk kendaraan mobil diesel. Sini kita akan membuatkan video tutorial bagaimana cara pemasangan pada unit Nissan Terra kali ini. Sebenarnya prinsipnya pada kendaraan-kendaraan diesel lainnya juga hampir sama. Jadi metodenya adalah mengambil saluran bahan bakar dari diesel ini yang keluar dari fuel pump menuju ke mesin. Dari fuel pump kita alirkan ke moka dulu, dari moka baru kemudian masuk ke dalam mesin. Untuk cara pemasangannya kita lihat berikut ini. Oke Sobat Moka, sekarang kita akan mengaplikasikan moka di unit Nissan Terra ini ya teman-teman. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan adalah saluran dari bahan bakarnya. Seperti yang kita ketahui dari tangki solar menuju ke mesin itu melalui fuel pump dulu untuk di kendaraan pribadi seperti ini. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bus, atau alat berat biasanya ada water separatornya. Terpisah ya biasanya, ada yang terpisah, ada yang enggak. Nah, untuk alat berat dan kendaraan-kendaraan besar seperti itu kita pasangkan di outnya atau saluran keluarnya dari water separator ya teman-teman. Sedangkan untuk kendaraan pribadi seperti ini kita cukup dari sini. Nah, yang di sini kita perlu perhatikan adalah mana saluran inputnya, mana saluran outputnya. Yang dari tangki kan yang ini masuk ke fuel pump ini, lalu keluarnya dari sini masuk ke mesin, Nah, dari saluran keluar ini yang kita ambil. Jadi ini selang ini kita lepas, kita arahkan ke moka dulu, dari moka baru kembali ke selang ini untuk masuk ke mesin. Begitu. Untuk pemasangan unit mokanya, kita bisa manfaatkan lubang baut atau lubang skrup yang sudah ada di bodi mobil ini, atau ada baut, misalkan ada baut lebih, baut panjang, itu bisa kita pakai. Jadi kita usahakan seminimal mungkin jangan sampai ada merusak bodi ataupun peripheral yang ada di kendaraan ini. Originalitasnya kita jaga betul ya. Jangan sampai kita potong selang, potong kabel segala macam. Jadi pada saat mobil ini mau dikembalikan ke normal, originalnya masih aman. Begitu teman-teman. Pertama yang perlu kita persiapkan adalah peralatan-peralatan atau kelengkapannya seperti yang ada di video ini. Kemudian sekarang kita cari posisi mana yang paling bagus untuk moka. Seperti ini kita cari lubang atau baut yang bisa kita manfaatkan. Di sini kita bisa menemukan ada lubang ya. Lubang untuk baut 10 di sini. Di sebelah sini. Jadi kita bisa manfaatkan lubang ini untuk memasang bracketnya. Oke, teman-teman, kita pasang dulu. Oke, tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah memasangkan selang nilon ini ke unit mokanya ya, yang udah kita siapkan. Jadi panjang selangnya ini kita sesuaikan dari tempat posisi moka diinstal ke selang pada fuel pumpnya ya. Jadi ini udah kita ukur, yang panjang ini nanti untuk outnya, yang pendek ini nanti untuk inputnya. Nah, perlu kita perhatikan di sini untuk unit moka. Ini ada dua nipple di sini ya, ada dua nipple. Yang tengah ini adalah inputnya bahan bakar. Yang pinggir ini adalah output untuk keluarnya. Ini yang menuju ke mesin. Ini yang dari input kita pasangkan di sini. Ini jangan lupa kuncian nipple-nya kita masukkan dulu di selangnya seperti ini. Masukkan seperti ini, lalu kita pasang di sini. Ini cukup ditekan aja ya, sampai masuk rata seperti ini ya. Lalu kita pasang kunciannya. Seperti ini. Kita rapatkan dengan kunci 12. Oke,
seperti ini ya Sobat Moka, sudah terpasang. Posisi selangnya menghadapnya kemana kita atur, kita tentukan. Karena ini saya mau pasang mokanya menghadap ke depan, jadi selangnya saya arahkan ke kiri seperti ini inputnya. Lalu outputnya kita pasang juga. Caranya sama, jangan lupa kuncian nipple-nya kita masukkan dulu dalam selang, lalu kita pasangkan seperti ini. Lalu kita rapatkan dengan kunci 12. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini in, ini out, yang mengarah ke mesin. Lalu tahap selanjutnya adalah pemasangan bracketnya. Ini adalah bracket untuk kendaraan untuk unit solar ya, unit diesel seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan, artinya tergantung kondisi pemasangan ada di mana. Kalau dia posisi duduk seperti ini, kita bisa gunakan baut 10 atau baut 12. Nanti juga akan tersedia di dalam paketnya. Seperti ini, teman-teman. Ini karena ini yang tersedia di sini adalah lubang baut 10, jadi kita gunakan baut 10 di sini ya. Oke, setelah bracketnya kita siapkan, kita pasangkan di sini di lubang yang sudah kita tentukan tadi. Oke, jadi pemasangannya bracketnya seperti ini ya kurang lebih. Ini menggunakan bracket L dan baut 10, memanfaatkan lubang yang ada di bodi ya. Oke, bracket sudah terpasang. Sekarang saatnya kita memasang moka di bracketnya menggunakan ini ya, klem 3 in yang nanti sudah disediakan di paket. Kita pastikan pada saat pemasangan kabel kelistrikan mokanya tidak terjepit ya. Kita harus pastikan itu, jangan sampai terjepit, nanti bisa putus. Kalau sampai putus nanti nggak bisa nyala mokanya. Kita pastikan kabelnya, kita amankan dulu. Sampai dia duduk dengan sempurna ya, dengan aman. Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, pemasangan unit mokanya ini kita usahakan itu jauh dari area panas mesin ya. Jadi kita usahakan di daerah-daerah pinggir. Lebih bagus lagi kalau bisa dapat di daerah sekitar aki. Itu biasanya untuk kelistrikan ada di daerah situ. Tapi kalau tidak memungkinkan, nggak apa-apa. Tapi kita arahkan ke tempat yang jauh dari panas. Seperti di pojok ini, itu aman. Seperti itu ya teman-teman. Kita harus pastikan itu. Jauh dari panas mesin dan jauh dari putaran mesin. Entah itu fan, entah itu belt. Kita amankan itu, baik untuk unit mokanya ataupun untuk selang-selangnya ya. Gitu juga dengan kabel-kabelnya, kita harus pastikan aman. Kita rapatkan seperti ini, bisa menggunakan obeng min atau menggunakan sok ya. Seperti ini, kita menggunakan 2 klem untuk bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Oke, setelah mokanya terpasang seperti ini aman, sekarang saatnya kita menyambungkan saluran outputnya. Yang pertama kita siapkan selang solar seperti ini, selang fuel, untuk menyambung dari konektor ini menuju ke konektor yang ada di fuel pump seperti ini.
Pertama kita lepas dulu. Kita pastikan ya, kita ambil yang output ya, keluarnya ya, saluran keluarnya kita ambil, kita lepas. Nah seperti ini. Lalu kita gunakan klem originalnya ini ya. Biasanya kita gunakan untuk masuk kembali ke sini seperti ini. Oke, lalu kita pasangkan klemnya. Oke, kita sambungkan ke mokanya, ke selang mokanya. Jangan sampai keliru ya. Input, kita cari yang input yang tengah, nepel yang tengah ya. Ini ya, nepel yang tengah. Ini adalah output untuk keluar ke mesin. Ini selang ini kita sambungkan ke sini seperti ini. Oke, pertama kita pasang klemnya dulu, kita masukkan klemnya, lalu kita sambungkan ini. Kalau dirasa selangnya terlalu panjang, bisa kita potong seperti ini. Oke, setelah kita potong, kita sesuaikan panjangnya, lalu kita masukkan ini ya, nepelnya, konektornya usahakan masuk ke dalam. Memang agak susah ya, kita usahakan masuk ke dalam supaya dia kuat. Oke, setelah selangnya masuk seperti ini, lalu kita rapatkan ya dengan klem. Untuk selangnya kita pastikan dia dalam kondisi flex ya, dalam kondisi aman, tidak sampai tertekuk, kondisi clear ya, seperti ini, tidak ada yang tertekuk. Dan selang nilon ini jangan sampai tertekuk, karena sekali aja tertekuk dia mudah sekali pecah, mudah sekali bocor. Seperti ini, dia flex, tidak mengganggu yang lain juga ya. Lalu untuk outputnya dari moka, kita kembalikan ke arah ini, selang yang menuju ke mesin. Tadi yang dari sini kita lepas, lalu kita pasangkan ke outputnya moka seperti ini ya. Kita pasang dulu klemnya, masukkan dulu, lalu kita pasang. Sebelum kita pasang, kita pompa dulu supaya moka ini terisi dengan solar, terisi dengan bahan bakar ya, sampai kita pastikan sampai keluar, baru kita sambungkan. Untuk model pompanya macam-macam ya, untuk di Fortuner, Innova, Pajero itu model tekan ya. Kalau di Nusantara ini modelnya seperti ini. Nah, sampai keluar seperti ini teman-teman, sampai keluar seperti ini, tidak apa-apa, baru kita sambungkan. Usahakan masuk ya teman-teman. Nah seperti ini, masuk ke dalam agar lebih kuat, baru kita klem. Nah seperti ini teman-teman, kita pompa lagi, memastikan tidak ada kebocoran udara maupun bahan bakar sampai dia keras. Oke, udah keras teman-teman. Sekarang kita amankan seperti ini. Kadang ada instalasi yang tidak aman ya, dia tergesek dengan yang lainnya atau mengganggu instalasi yang lainnya. Itu kita amankan dengan kabel tis ya. Ini bisa kita ikat seperti ini. Jadi setelah selangnya kita amankan ya, ini kita berikan kabel tis seperti ini supaya aman.
pergerakannya, dia kalaupun mesin bergetar dia masih aman ya, tidak menyenggol yang lain seperti ini. Lalu berikutnya, tahap berikutnya adalah kita menyambungkan kelistrikan mokanya. Ini perlu diperhatikan, ada dua kabel yang keluar dari moka ya. Yang pertama yang ada sikringnya seperti ini, ini adalah kabel plus, untuk plus ya, untuk plus. Sedangkan untuk yang satunya, yang pendek, itu adalah untuk minus, untuk ground. Kita bisa sambungkan ini ke ground aki langsung, minus aki langsung, atau ke body juga bisa. Seperti ini ya, ini yang minus, ini yang plus, yang ada sikringnya ini yang plus. Oke, step yang pertama kita siapkan tegangan dari, kita ambilkan sumber dari sikring yang ada di dalam mobil ya. Untuk Nissantera ini ada di bawah laci, sebelah sisi penumpang depan ya. Kita ambilkan, biasanya kita ambilkan triggernya untuk relay, karena kita menggunakan relay ya, seperti ini teman-teman. Ini nanti sudah kita siapkan, sudah tersedia dari paket bawaannya ya, nanti seperti ini sudah ada relaynya dan ada kabel untuk plus dan minusnya seperti ini, nanti sudah disiapkan. Cara pemasangannya seperti ini, kita siapkan, kita tarik dulu kabel dari sikring dalam ya, sikring dalam mobil, kita cari yang ikut dengan kontak mesin. Ketika kontak on dia nyala, ketika kontak off kunci dicabut dia mati. Biasanya kita ambilkan dari power window bisa, dari soket untuk lighter bisa, atau dari wiper. Dari wiper kita bisa ambilkan. Pokoknya yang kita cari yang mati ya, pada saat kontak dicabut dia mati. Ini kita sudah tarikan kabel dari dalam seperti ini. Kita tarikkan dari dalam, kita ambilkan dari sikring wiper ini tadi. Seperti ini. Ujungnya nanti kita berikan skun female seperti ini ya. Skun female seperti ini. Nanti kita siapkan juga skunnya. Untuk kabelnya sama skunnya kita siapkan juga. Seperti ini. Ini kita sambungkan ke relay. Seperti ini teman-teman. Relay ini ada relay 4 kaki ya. Relay 4 kaki seperti ini. Relay 4 kaki seperti ini. Yang kita gunakan adalah untuk trigger dari tegangan dalam, dari sikring kita gunakan kaki yang bawah ini, yang berwarna putih seperti ini, warna putih. Ini untuk tegangan dari relay, salah satunya ya, kita bisa gunakan salah satunya sama saja. Lalu salah satunya, kaki salah satunya yang lain itu untuk ke ground atau minus aki. Minus aki, biasanya minus aki ini nanti saya jumper, saya jadikan satu dengan yang atas ini. Atas ini ada dua, yang satu ini nanti adalah minusnya moka. Minusnya moka nanti dia akan masuk ke sini seperti ini. Minusnya moka nanti dia akan masuk ke sini. Lalu yang satunya adalah untuk ke grounding atau ke minusnya aki ya. Yang atas minusnya moka, yang tengah ini adalah minusnya aki, bersamaan dengan salah satu kaki yang ini, minus aki. Kaki satunya yang bawah adalah untuk tegangan dari sikring. Oke, seperti ini. Ini kita tancapkan di sini ya. Kita menggunakan soket relay seperti ini. Ini nanti sudah include di dalam paket yang kita kirim. Seperti ini. Jadi ini adalah untuk grounding. Untuk untuk dari dalam ya. Kita sambungkan di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita lindungi dengan selang bakar atau dengan isolasi listrik ya. Seperti ini. Kita pasangkan. Oke, seperti ini. Lalu kita bakar ya menggunakan korek atau bintang. Oke, seperti ini ya. Ini adalah kabel yang dari sikring dalam ya, ke salah satu kaki yang bagian bawah. Lalu berikutnya ini untuk ke ground body. Nanti kita carikan lubang atau baut yang menempel ke body. Lalu yang berikutnya ini adalah untuk yang kosong ini, yang atas kosong.
adalah untuk groundnya Mocha, minusnya Mocha ya, yang tidak ada sikringnya. Kabelnya kan ada dua, sikringnya Mocha, kabelnya Mocha ada dua, yang satu plus, yang satu minus. Yang minus ini yang kita pasangkan di sini. Kita lihat dulu kabelnya, jangan sampai nyangkut ya, seperti ini. Lalu kita sambungkan. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah. Lalu sekarang kita sambungkan untuk plusnya. Plusnya di sini kita sudah siapkan kabel plus untuk menuju plus aki. Seperti ini ya. Panjangnya nanti menyesuaikan. Kita sudah siapkan sekitar 1 meter lebih ini ya. Seperti ini, kedua ujungnya, yang satu dengan skun bulat, skun ring seperti ini untuk kita sambungkan ke plusnya aki. Yang satunya adalah skun female seperti ini untuk kita sambungkan ke plusnya Mocha ini tadi yang ada sikringnya. Oke, kita sambungkan. Lalu kita tutup dengan selasi bakar, selang bakar ya, seperti ini, atau dengan isolasi listrik ya, yang hitam itu ya. Oke, seperti ini. Lalu kita bakar ya, kita panaskan. Ini dengan menggunakan selang bakar seperti ini nih, selain melindungi, dia juga mengikat ya, jadi supaya tidak mudah terlepas. Lalu ujungnya ini kita sambungkan ke plusnya aki. Kita carikan jalur yang aman ya. Oke, setelah ini kabel kita tarik tadi ya, dari sana mengikuti kabel bodi ini, nanti kita rapikan lagi menggunakan kabel tis, kita amankan. Kita carikan celah-celah yang aman seperti ini menuju ke plusnya aki ya, seperti ini ya. Kita ikutkan di sini plus aki, lalu kita pasangkan menggunakan mur 10. Kalau dia masih ada kelebihan, bautnya masih panjang, bisa kita langsung tambahkan mur seperti ini. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, pendek, kita lepas dulu ya. Kita menggunakan mur yang sudah ada. Tapi karena ini masih ada kelebihannya, masih cukup, kita langsung pasangkan di sini. Seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa kita tutup lagi untuk mengamankan. Oke, untuk pemasangan plus sudah oke, selesai. Untuk minusnya kita ikutkan ke bodi mobil ya, untuk ini. Oke, plusnya tadi udah terpasang ya teman-teman. Sekarang kita pasang minusnya. Minusnya Mocha tadi kan masuk ke relay ya, sudah masuk ke relay. Lalu kita ujung relay satunya yang sudah kita siapkan dengan skun bulat seperti ini adalah untuk kita pasangkan ke baut bodi atau ke minusnya aki langsung. Seperti ini, kita carikan baut bodi di sini. Ini kebetulan ada di sini teman-teman. Kita pasangkan, tapi sebelum kita pasang kita tes dulu ya teman-teman, apakah ini menyambung dengan baik instalasi Mocha-nya atau tidak. Kita tes dengan cara kita menggunakan avometer ya. Lalu kita kontak on, ignition on, terbaca tegangannya atau enggak, seperti itu. Oke, ini kondisi masih mati ya teman-teman. Kita kalau untuk mobil matic kita pencet seperti ini sampai dia standby, kita pencet kedua kalinya untuk ACC. Nah seperti ini kondisi ACC ya, kondisi kontak on, tetapi mesin tidak dinyalakan.
Fungsinya kita mau ngetes ada tegangan yang sudah masuk ke mokanya atau belum. Oke, kita menggunakan avometer ya teman-teman. Di sini kita menggunakan yang 20 volt. Kita untuk plusnya yang merah kita sambungkan ke skun ini ya, skun yang akan kita pasang di bodi, ground bodinya mobil ini kita pasang di sini. Lalu untuk minusnya kita pasangkan di baut yang mau kita pakai. Nah seperti ini, karena kontak ACC-nya sudah on ya, sudah nyala, jadi kita bisa terbaca di sini sudah ada tegangan ya, 12. Oke, jadi kontak on dia nyala, ketika kontak off dia mati ya, berarti relaynya sudah bekerja dengan baik ya. Oke, seperti itu, berarti kita bisa gunakan ini untuk grounding. Kita pasangkan sekarang. Oke, setelah groundingnya kita pasang, lalu relaynya ini kita amankan ya. Kita kabel tis di sini, kita amankan. Itu juga dengan jalur kabel-kabelnya ya. Untuk relaynya, untuk sikring-sikringnya seperti ini, kita amankan dan kita rapikan. Oke, saya menggunakan kabel tis di sini untuk merapikan. Kita potong kelebihannya supaya tidak mengganggu seperti ini. Lalu jalur kabelnya juga kita rapikan ya. Oke, setelah kabelnya kita amankan, berikutnya yang perlu kita pasang adalah grounding ya. Kita ada pemasangan kabel grounding juga, tambahan kabel grounding ini fungsinya untuk ini ya, sudah kita include-kan di paketnya ya. Jadi ini kita sudah sediakan ya kabelnya. Kita ambilkan dari baut atau lubang baut yang ada di bodi mesin. Seperti ini. Ini kita bisa manfaatkan beberapa. Ini ada lubang yang tidak mengganggu. Ini ada baut ini. Kita bisa manfaatkan baut ini. Baut 12 ini. Baut 12. Bentar. Kenapa kita tambahkan kabel grounding ini sekaligus untuk membantu kelistrikan pada akinya ya, pengisian akinya, termasuk untuk stabilitas tegangannya. Untuk lonjakan arus listrik yang terjadi di mesin itu bisa kita manfaatkan, membuat aki lebih awet, membuat lampu lebih terang, AC lebih dingin, seperti itu teman-teman ya. Untuk kelistrikan, pembacaan ECU jadi lebih akurat. Ini kita arahkan ke ground ya, ke minus aki ya, jangan sampai keliru. Nah, kita sambungkan di minusnya aki. Kita tambahkan mur 10. Oke, karena di sini bautnya masih panjang ya, baut akinya masih panjang, kita tinggal tambahkan mur aja. Oke, untuk grounding sudah terpasang, plus aki sudah terpasang.
minus moka sudah terpasang di body, ground body. Sudah saatnya kita memastikan bahwa pemasangan instalasi saluran bahan bakarnya aman. Di pompa juga sudah keras. Jangan lupa kita turunkan peralatan-peralatan kita. Kita cek lagi, kita pompa lagi bahwa tekanannya udah tinggi ya, udah keras ya, udah keras. Oke, seperti ini mesin bisa kita nyalakan. Kita cek lagi teman-teman, untuk saluran selang-selangnya kita pastikan tidak ada kebocoran. Untuk kabel-kabelnya aman, tidak ada yang terjepit, tidak ada yang terkelupas. Oke, rasa udah aman. Untuk aki juga udah aman. Oke, sekarang kita coba di RPM 1500, 2500, sama kita lihat untuk gas buangnya ya. Yuk lanjut. Oke, jadi pada saat setelah pemasangan ya, kita biasanya kita gas dulu supaya dia sirkulasi. Kita stabilkan di angka 1500. Kita lihat apakah ada getaran mesin. Seperti ini aman. Kita naikkan pelan-pelan ke 2000, 2500. Oke, 3000 aman, tidak ada getaran. Sekarang kita lihat gas buangnya ya teman-teman. Oke, kita gas ya teman-teman. Asap hitamnya masih keluar. Untuk awal-awal pemasangan ini ya. Nanti semakin lama dia akan semakin hilang teman-teman. Dia masih menghabiskan sisa-sisa karbon yang ada di dalam mesin ya. Kalau sudah dipakai nanti dia lama-lama akan hilang. Dia lebih go green ya teman-teman. Oke, itulah tadi teman-teman proses pemasangan instalasi moka pada unit Nissan Terra. Kita pastikan instalasinya aman, kabelnya aman, dan selang-selangnya tidak ada yang bocor. Kita rasakan nanti hasilnya kira-kira pada saat pemakaian sudah dipakai beberapa saat, dia sirkulasi, karbon-karbon yang masih awalnya tersimpan di dalam mesin itu udah bersih, keluar semua. Dan lama-lama akan lebih go green dia, asapnya akan lebih bagus. Jadi kita nikmati sama-sama, kita rasakan moka sama-sama. Dan sampai sekian dulu, kita lanjut lagi di video berikutnya. Salam Moka Indonesia, gas!